Baik, adik-adik, semangat pagi siswa-siswi generasi muda kelas 12 SMA se-Indonesia. Baiklah adik-adik, hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari melanjutkan materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, di sekolahnya tentunya adik-adik sudah belajar ya, udah mulai masuk materi ke genetika atau persilangan. Nah, kita lanjutkan contoh kasus penyimpangan semu hukum Mendel yang sebelumnya udah Bapak bahas tentang epistasis, kemudian polimeri, kemudian atavisme, dan hari ini kita akan membahas kasus yang keempat yaitu kriptomeri, dan yang kelima adalah gen komplementer. Baik adik-adik, silahkan diperhatikan ya. Nah, contoh kasus yang keempat tuh kriptomeri. Apa itu kripto? Kripto itu artinya gen yang tersembunyi adik-adik. Atau ada faktor gen yang tidak terlihat, tidak tampak. Yaitu apa? Yaitu faktor kondisi lingkungan, yaitu berupa pH. Derajat keasaman ya, pH. Nah, pH ini abstrak adik-adik, tidak terlihat. Nah, sekarang kriptomeri itu pengertiannya apa sih? Nah, ya kan? Nah, kriptomeri itu adalah gen dominan yang tidak tampak ya. Ini adalah gen dominan yang tidak tampak atau yang tidak terlihat karena abstrak adik-adik. Jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Nah, ini pengertian kriptomeri ya adik-adik. Ya. Jadi gen dominan tidak tampak. Nah, sesuai dengan artinya adik-adik ya. Kripto itu artinya gen yang tersembunyi atau gen yang tidak tampak. Jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Nah, gen dominan lainnya itu adalah faktor yang tidak terlihat, yaitu pH. Nah, contoh kasus kriptomeri yang terkenal ini berasal dari sejenis tanaman hias yang asli dari Maroko, yaitu namanya bunga Linaria marocana. Nah, Maroko ya kan. Nah, ini bunga Linaria marocana. Ini sejenis tanaman hias adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang belum pernah lihat bunganya, nah ini nanti nih ada ya di slide Bapak tampilkan. Nah, seperti inilah bunga bunga Linaria marocana. Nah, baik. Nah, para ilmuwan ya, Mendel dan teman-teman ini menyilangkan bunga Linaria marocana, dan di sini ditemukan keunikan adik-adik. Warna merah ya, persilangannya itu kan warna merah, bunga Linaria marocana warna merah disilangkan dengan warna putih. Kalau menurut persilangan monohibrid Mendel biasa ya, ini kan sudah pasti anaknya nanti merah, F1-nya merah. Kenapa? Karena merahnya dominan. Nah, lalu pada F2 diprediksikan atau prediksinya ya. Prediksinya itu kalau merah dengan putih F2 itu 3 merah 1 putih. Betul ya? Ini bisa mama, mimi, anaknya mami, kemudian anaknya nanti F2-nya kan mami kalikan mami, mami dengan mami atau disilangkan sesamanya, nanti anaknya kan 1 mama, 2 mami, 1 mimi. Betul ya? 1 mama merah, 2 mami merah juga. Nah, jadi merahnya ada 3 merah, 1 putih. Seharusnya itu adik-adik. Ternyata hasilnya, hasil F1-nya itu 100% merah. Betul ya? 100% merah. Nah, ternyata F2-nya itu ternyata bukan 3:1 adik-adik. Ya. Bukan 3:1. Tapi hasilnya adalah 9:3:4. 9 ini warna ungu, kemudian 3 warna merah, dan 4 warna
putih. Nah, kalau kita silangkan adik-adik, kita jumlahkan ya. Ini kan totalnya berapa? 16. Nah, kalau 16 ini bukan hasil persilangan monohibrid, tetapi persilangan dihibrid. Nah, makanya ini termasuk contoh kasus penyimpangan semu, hukum Mendel. Kenapa? Dia monohibrid tetapi hasilnya dihibrid. Nah, makanya dirancanglah oleh Mendel dan kawan-kawan seperti apa nanti diagram persilangannya. Kok hasilnya bisa 934? Apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Nah, jadi adik-adik, dia dibuatlah diagram persilangannya. Ya, dibuat diagram persilangan. Ya, dibuat diagram persilangannya seperti apa persilangannya. Nah, ternyata jadi kalau monohibrid menghasilkan dihibrid, berarti satu sifat warna merah ataupun putih itu dikendalikan oleh dua gen yang berbeda, ya kan? Yang berbeda alel maksudnya. Nah, diteliti ternyata pada bunga Linaria marokana ini, kalau warnanya merah, ya, warnanya merah, ternyata di dalam bunga itu mengandung gen antosianin, zat warna, ya kan, ya, mengandung antosianin, ya, mengandung antosianin dan pH-nya asam, ya. Maka dibuatlah genotipnya gini, ada A besar, asam itu B kecil. Nah, terus kalau warna ungu ternyata mengandung antosianin tetapi dalam keadaan basah. Nah, basah itu B besar adik-adik. Ya, B besar. Dominan. Nah, jadi gen A dengan gen B kalau ketemu akan muncul sifat ungu. Tetapi kalau tidak ada antosianin, baik itu asam atau basa, itu tetap yang muncul warna putih. Nah, putih itu dalam keadaan tidak ada antosianin, A kecil, B besar, ataupun A kecil, B kecil. Artinya bunga Linaria marokana akan muncul warna putih jika di dalam bunganya itu tidak mengandung zat antosianin, walaupun dalam keadaan basah ataupun asam dia muncul warna putih. Ya. Nah, ini ada yang perlu diketahui. Jadi merah itu genotipnya A besar B kecil, B kecil. Kalau ungu A besar B besar. Nah, kita buat persilangannya apakah betul nanti menghasilkan 934. Nah, kita lihat ya. Warna merah. Warna merah disilangkan dengan warna putih. Merah tadi ada A besar B kecil dalam keadaan asam. Putih itu II baba. Nah, silangkan nih. Gametnya pakai hukum Mendel 2. Ada gen yang berbeda, kita gabungkan adik-adik. Ya, kita gabungkan. Yaitu apa gametnya? Satu macam kan? Abi ini Iba. Lalu F1-nya AI babi. Nah, ya, AI B besar B kecil. Jadi A besar A kecil, B besar B kecil. Sering kita baca AI babi. Nah, ini ternyata 100% warna apa yang muncul? Warna ungu. Ingat nih, ungu itu mengandung zat antosianin dan kondisi pH-nya basah. Ya. Nah, untuk mencari F2 seperti biasa adik, kita silangkan AI babi dengan AI babi itu nanti hasilnya kan 9331. Ya kan? Untuk mencari F2-nya kan disilangkan dengan sesamanya. Berarti hasil awalnya nih ya. Hasil awalnya itu 9331. Nih, 9331. Kalau menurut persilangan Mendel yang dihibrid ya. 9 ini apa? 9 ini ternyata
ada A besar, B besar. Ada A besar, B kecil. Ingat ya konsepnya, kalau papan catur itu yang 9331 itu besar-besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat nih hasil akhir. Hasil akhirnya kita lihat. Ya. Coba di sini ada antosianin, ada dalam kondisi basah. Warnanya apa? Ungu. Nah, berarti ada 9 warna ungu. Nah, kemudian di sini ada antosianin dalam keadaan asam. Warnanya apa? Merah. Merah itu ada antosianin, ada B kecil atau dalam kondisi asam. Berarti ada 3 warna merah. Nah, sekarang kita lihat A kecil, B besar itu kan tidak punya antosianin. Kalau tidak punya antosianin berarti yang muncul warna putih walaupun basah ataupun asam. Jadi yang 3 ini warna putih, ini juga warna putih. Jadi 3 ditambah 1 berapa? 4. Nah, jadi ini digabungkan adik-adik. Nah, jadi ini adalah 4 warna putih. Nah, itu adik-adik. Jadi kesimpulannya, kalau pada kriptomeri itu dia persilangan monohibrid, warna merah dengan warna putih. Ternyata anaknya merah, berarti merahnya dominan, ya kan? Tetapi anehnya pada saat disilangkan sesamanya untuk mencari F2, ternyata bukan 3 merah 1 putih, tetapi 9 3 4. 9 ungu, 3 merah, 4 putih. Kalau kita totalkan 16. Ya, 16 itu berarti persilangan dihibrid. Makanya kriptomeri ini, bunga Linaria marocana ini termasuk penyimpangan. Karena apa? Monohibrid, persilangan monohibrid tetapi hasilnya dihibrid. Nah, makanya satu sifat merah itu dikendalikan oleh 2 gen. A besar dengan B kecil. Warna ungu, A besar, B besar. Warna putih, A kecil, B besar ataupun B kecil. Ya, karena tidak punya antosianin. Kalau nggak punya antosianin berarti tetap warnanya yang muncul adalah warna putih. Nah, untuk itu ini termasuk penyimpangan 934. Ingat ya, kriptomeri untuk mencari F2-nya itu pakai diagram papan catur dan menghasilkan 934. Nah, itu contoh dari kasus penyimpangan kriptomeri. Nah, sekarang kita lanjutkan pada penyimpangan terakhir yaitu gen komplementer. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya, gen komplementer. Nah, gen komplementer ini salah satu contoh kasus penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa? Karena contohnya monohibrid tapi hasilnya dihibrid. Nah, sekarang gen komplementer itu apa adik-adik? Komplement, ingat adik-adik, komplement itu artinya adalah melengkapi, ya, pelengkap. Nah, maksudnya di sini adalah gen, ya, gen dominan yang berinteraksi dan saling melengkapi. Nah, di sini ada saling melengkapi ya, Adik. Nah, sesuai dengan artinya ya, komplement. Nah, contoh kasus yang sudah diteliti atau dilakukan percobaan adalah bunga Lathyrus odoratus. Ini sejenis tanaman kacang manis asli dari tanaman Italia Selatan. Nah, contohnya adalah Lathyrus odoratus. Nih ya, Lathyrus odoratus, sejenis kacang manis adik-adik dari Italia Selatan. Nah, Mendel dan teman-temannya dia menyilangkan Lathyrus odoratus warna putih dengan putih, ternyata anaknya semuanya jadi ungu. Heran kan? Putih dengan putih, seharusnya anaknya 100% putih.
Tetapi hasil F2-nya ternyata berapa? 9/7. Nah, kan aneh ya. Seharusnya 3 ungu 1 putih, tapi kenyataannya 9 ungu 7 putih. Nah, ini berarti penyimpangan. Nah, jadi percobaannya itu ya. Percobaannya yang sudah dilakukan itu adalah parentalnya warna putih, disilangkan Lathyrus odoratus warna putih, tetapi hasilnya F1 100% warna ungu. Nah, kan heran ya, putih dengan putih kok warnanya ungu gitu ya. Nah, kemudian ungu disilangkan dengan ungu, F2-nya ternyata bukan 3 ungu 1 putih adik-adik, tapi 9 warna ungu dan 7 warna putih. Nah, coba adik-adik kita totalkan berapa ini? Kita totalkan berapa? 16. Nah, kalau 16 ini berarti hasil dihibrid, betul ya? Hasil persilangan dihibrid. Nah, jadi ini termasuk penyimpangan mono tapi hasilnya dihibrid. Nah, lalu dibuatlah diagram persilangannya. Ya. Dibuatlah diagram persilangan. Dirancang bagaimana genotip induknya kalau anaknya itu monohibrid tapi hasilnya dihibrid. Nah, berarti ingat adik-adik, kalau yang namanya penyimpangan dari mono ke dihibrid berarti satu sifat dikendalikan oleh dua gen, ya, oleh 2 gen. Nah, pada Lathyrus odoratus dari hasil percobaannya disimpulkan bahwa satu sifat warna pada Lathyrus odoratus dikendalikan oleh 2 gen, yaitu gen C besar dengan P besar atau alelnya ya, atau dengan alelnya juga A kecil dengan C kecil dengan P kecil. Nah, kalau C besar itu artinya mengandung pigmen warna. Nah, tadi. Tapi kalau C kecil berarti tidak mengandung, ini mengandung ya, tidak mengandung pigmen warna. Nah, terus kalau P besar itu pembentuk enzim, mengandung gen pembentuk enzim. Pembentuk enzim untuk memunculkan warna. Terus kalau P kecil berarti sebaliknya, tidak membentuk enzim. Tidak membentuk enzim warna. Nah, gitu tadi. Ya, jadi ternyata sifat pada Lathyrus odoratus dikendalikan oleh 2 gen. Nah, persilangannya parentalnya ya. Parentalnya putih disilangkan dengan putih. Dibuat seperti ini genotipnya. Caca pipi disilangkan dengan cici papa. Nah, lihat. Ini gen dominan tapi tidak ketemu dengan gen dominan lainnya dan tidak saling melengkapi. Yang ini gen C kecil ketemu dengan P besar. Berarti tidak ketemu dengan gen dominan lainnya dan tidak saling melengkapi. Nah, hukum Mendel 2. Yuk, caca pipi. Capi cipa. Berarti F1-nya caci papi. Nah, ternyata F1-nya itu ada gen C besar, ada P besar dan saling melengkapi. Ternyata anaknya apa? Hasil percobaannya warnanya ungu. Nah, ini ada ini yang membuat heran para ilmuwan. Putih dengan putih tapi anaknya ungu. Lalu disilangkan dengan sesamanya. Ternyata F2-nya itu kan seharusnya hasil awalnya ya. Hasil awal seharusnya 9331. Betul ya? Seharusnya 9331. 9 itu ada C besar P besar, ada C besar P kecil, C kecil P besar, C kecil P kecil. Ingat konsepnya ya. Besar-besar,
besar besar, besar kecil, kecil besar, kecil kecil. Nah, kita lihat hasil akhir. Hasil akhir. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Ternyata hasil akhirnya itu adalah ya. Hasil akhirnya ada C besar, P besar, berinteraksi dan saling melengkapi. Warnanya apa? Ungu. Ya kan? Nah, sekarang yang 3, C besar, P kecil, tidak ketemu gen dominan lainnya. Ini C kecil, C kecil, C kecil, P besar berarti tidak ketemu dengan gen dominan lainnya. Tidak ada gen dominan. Dia tuh saling melengkapi kalau ada 2 gen dominan yang ketemu. Nah, ini juga sama, tidak ada. Nah, berarti ini 3 ditambah 3 tambah 1, gabungkan. Warnanya apa? Ya, warnanya ternyata warna putih ya kan? Kalau tidak ketemu dengan gen dominan. 3 tambah 3 tambah 1, 7. 7 warna putih. Nah, itu adik-adik. Nah, ini hasil persilangan gen komplementer, maka dikatakan menyimpang. Dia itu monohibrid tapi hasilnya dihibrid. 9 tambah 7, 9 tambah 7 itu 16. Nah, kalau 16 itu hasil dihibrid. Lathyrus odoratus. Nah, mungkin adik-adik ada yang belum tahu ya, bunga Lathyrus odoratus. Nah, ini gambarnya seperti ini adik-adik. Ya. Oke, nah jadi kesimpulannya adik-adik dikatakan menyimpang dari hukum Mendel karena semua contoh kasus persilangannya adalah persilangan monohibrid, tetapi hasilnya hasil persilangan dihibrid. Ya, seharusnya 3:1, tetapi hasilnya nanti ada 16. Seharusnya 4 tapi 16. Nah, mungkin itu saja adik-adik. Untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak tampilkan ya dalam contoh-contoh soal contoh soal penyimpangan semu hukum Mendel. Intinya ingat adik-adik, satu sifat tetapi ada 2 gen yang mengendalikan. Persilangan monohibrid tapi hasilnya dihibrid. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materi tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semangat berjuang untuk masa depan adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.